Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa ketua kelasnya? Ya, silakan pimpin doanya dulu ya sebelum kita belajar. Terima kasih ya, Ananda Zaki. Baik. Bagaimana kabar Ananda semuanya pada hari ini? Baik? Alhamdulillah baik ya. Oke. Jadi Ibu, alhamdulillah kita masih bisa diberi kesehatan pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita masih bisa bertatap muka. Nah, agar Ibu dapat mengetahui kesehatan Ananda semuanya, Ibu akan mengabsen dulu ya. Oke. Hari ini tanggal 25 Mei. Oke. Yang pertama, Henry hadir? Oke, hadir. Izmi hadir? Oke, Izmi hadir. Izmi, tolong perhatikan Ibu ke depan ya, jangan berbicara dengan temannya ya. Oke. Dinda hadir? Oh, yang permisi ke toilet tadi ya? Oke. Lalu Ramadhani hadir? Hadir. Aulia hadir? Hadir. Farhan hadir. Maimunah hadir? Maimunah. Oke. Perhatikan Ibu ya. Nah, hadir. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Nah, sebelum itu Ibu ingin Ananda semua mengecek di sekeliling Ananda apakah ada sampah yang berserakan. Lalu bukan hanya di sekeliling, di laci juga. Silakan diperiksa dulu apa ada sampah. Kalau misalkan ada, silakan Ananda buang ke tong sampah kita yang ada di depan ya. Ya, silakan bergerak. Itu. Ya, silakan dibuang ya. Nah, sudah dibuang sampahnya tadi. Nah, sekarang Anda merasa nyaman untuk belajar? Ya, karena tidak ada lagi sampah di sekeliling kita ya, sudah bersih ya, sudah nyaman. Nah, kalau misalkan kita belajar dengan nyaman, maka insya Allah pembelajaran pada hari ini itu akan lebih terasa masuk ke dalam otak kita ya. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya, itu penting ya. Kalau kita hubungan dengan kebersihan, insya Allah dipelancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, tadi sudah Ibu absen. Lalu sudah Ibu suruh Ananda semua membersihkan di sekelilingnya. Nah, hari ini kita belajar adalah matematika. Jadi siapkan semua bukunya di atas meja. Selain dari buku matematika, silakan simpan di dalam tasnya ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang namanya itu adalah persamaan trigonometri ya. Nah, persamaan trigonometri mungkin Ananda pernah mendengar. Sekarang Ananda kan sudah duduk di kelas 10 nih, SMA, sudah besar, sudah mulai tumbuh remaja ya. Jadi tidak anak-anak lagi, tidak seperti di SD ataupun di SMP. Nah, jadi mungkin Ananda di sini, bukan mungkin, tapi Ananda di sini pasti telah memahami banyak sekali pembelajaran materi-materi yang berhubungan dengan matematika ya. Nah, sedikit mengulik nih ingatan Ananda semua tentang trigonometri. Apakah Ananda pernah mendengar kata trigonometri? Oke, pernah. Di mana mendengarnya? Di SMP. Oke. Katanya ada yang pernah mendengar kata trigonometri di SMP. Nah, apa yang Ananda dengar tentang trigonometri di SMP itu? Oke, ada Pitagoras, boleh. Lalu ada segitiga, oke, boleh juga. Apa lagi?
Ada sinus, kosinus, dan kotangen. Oke, bagus ya. Masih ingat semuanya. Yang Ananda sebutkan semua itu sudah benar ya. Ada tentang segitiga, Pitagoras, sinus, kosinus, ataupun tangen. Nah, hari ini kita akan belajar lebih tingkat lagi. Nah, kemarin ibaratnya itu masih ukuran sedang ya. Nah, sekarang kita akan belajar naik satu tingkat. Nah, sedikit agak bukan sulit, juga tidak bisa dikatakan sulit, sedang naik gitu ya. Jadi agak lebih sedikit lebih memperdalam lagi kita di sekarang ini gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan belajar yang namanya adalah persamaan trigonometri ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nih, silakan lihat di slide ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda semua Ibu tuntut. Bukan Ibu tuntut ya. Tapi maksud Ibu tuh Ibu harapkan, nah gitu. Ananda semua mampu menyelesaikan permasalahan yang nyata. Tentu nyata ada di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ya dalam kehidupan sehari-hari itu yang berkaitan dengan persamaan trigonometri ya. Nah, lalu itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Lalu nih katanya, apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri itu? Nah, silakan buka bukunya, halaman 218 ya. Nah, selain di slide sudah ditampilkan ini, apa yang dimaksud dengan persamaan trigonometri? Nih, sedikit Ibu bawa arahnya ya. Kan Ananda juga pernah belajar tentang persamaan kuadrat, lalu pernah belajar tentang persamaan mutlak. Nih, Ibu tampilkannya ada juga persamaan linear, lalu ada persamaan logaritma dan persamaan eksponen. Nah, pernah kan Anda belajar semua ini? Salah satunya itu adalah misalnya nih persamaan harga mutlak. Kan disebut persamaan harga mutlak itu jika variabelnya ditandai dengan tanda mutlak. Nah, itu persamaan mutlak. Nah, bagaimana dengan persamaan trigonometri ini? Tadi Ananda di awal sudah sebutkan nih, tadi katanya ada tentang sinus, kosinus, kotangen. Nah, itu disebut dengan apa namanya? Iya, pintar Henry ya. Ya, sudut, benar. Nah, sudut-sudut itu di dalam trigonometri disebut dengan perbandingan trigonometri. Nah, jadi kalau misalkan kita simpulkan, persamaan trigonometri itu apa? Coba Ibu minta pendapat dari Ananda. Persamaan trigonometri adalah, tadi sudah Ibu sebutkan di awal tadi, contohnya salah satunya harga mutlak nih. Anda semua sudah pernah belajar linear, kuadrat, harga mutlak, terus logaritma dan eksponen. Nah, salah satunya harga mutlak tadi Ibu sebutkan bahwasanya variabelnya itu ditandai dengan harga mutlak. Kalau misalkan trigonometri tadi sudah ada disebutkan oleh kawannya, itu adalah perbandingan trigonometri. Nah, berarti kalau persamaan trigonometri ini apa? Variabel. Oke, variabel kata temannya tadi, kata siapa namanya? Azmi. Oke. Kata si Azmi, bahwasannya persamaan trigonometri itu adalah variabelnya itu ada sudutnya, Bu. Oke, boleh ya. Bagus, nggak apa. Bu beri aplaus untuk kamu. Apa? Yang penting sudah berpendapat. Nah, ada lagi tentang persamaan trigonometri ini apa? Boleh dilengkapi dari kawan yang tadi. Ada variabelnya itu ditandai dengan sudut. Tadi dia sebut, salah Ibu Henry bilang perbandingan trigonometri. Nah, siapa yang bisa melengkapinya? Iya, silakan Aulia. Oke, kata Aulia, persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya ditandai dengan sudut dengan perbandingan trigonometri. Nah, tepat sekali ya yang disampaikan si Aulia, bahwasanya memang persamaan trigonometri itu adalah persamaan ya yang variabelnya
ditandai dengan sudut, oke. Dengan perbandingan trigonometri, oke. Bagus sekali ya Aulia, kayaknya banyak belajar ya tadi malam ya. Beri tepuk tangan untuk Aulia. Nah, ini dia adalah pengertian dari persamaan trigonometri ya. Suatu persamaan itu disebut dengan persamaan trigonometri apabila variabel yang akan dihitung itu terdapat sebagai sudut dari suatu perbandingan trigonometri. Coba sebutkan contoh-contoh dari trigonometri itu. Apa saja? Nih, kan kita harus patokannya ke sudut tadi. Oke, bagus. Ada katanya sinus. Ini apa sudah kita bisa sebutkan dengan persamaan? Belum ya? Nah, belum. Karena persamaan itu dia ada variabel X ataupun ada variabel Y, lalu ada konstanta dan sama dengan 0. Ini belum ya. Jadi contohnya apa? Ya, silakan. Aulia. Oke, sin X sama dengan 0. Betul ya. Ada lagi? Oke. Cos X sama dengan 1. Oke, boleh. Apa lagi? Oke, sin X tambah. Oke, boleh. Nah, kan ini namanya baru persamaan trigonometri ya. Benar semua Nanda ya. Ketika di depan Ibu ada buatkan segitiga tuh. Itu segitiga apa namanya? Boleh nggak Ibu? Segitiga apa? ABC. Segitiga ABC benar? Benar ya, segitiga ABC. Boleh nggak Ibu sebutkan itu segitiga BAC? Tidak, kenapa? Ya benar ya, karena di situ ada sudutnya, kan? Sudutnya berada di B. Jadi sesuai ketentuan penulisannya, bahwasanya itu harus dibaca dengan sudut segitiga ABC ya. Coba lihat di layar, bahwasanya itu adalah segitiga ABC ya. Dengan sudutnya adalah sudut A. Nah, ditanyanya, sin A itu berapa? Masih ingat tidak? Kalau misalkan sin dia ini, cos ini, tan ini kan dia ada sisi tegak, ada sisi miring, ada sisi depan. Nah, masih ingat tidak yang itu? Masih, oke. Kalau misalkan dia sin, apa rumusnya? Yang Anda ingat? Sin A ya, karena dia sudutnya dengan A. Demi dia, sami dia, apa desa dia? Demi, ya bener ya, dem per mi. Apa yang jawab tadi? Oke, Henry, bagus ya. Lalu, cos A, apa rumusnya? Sa? Oke, boleh. Benar ya? Sami, nah. Sesuai nomor segitiga tuh. Lalu, tan lagi. Tan A. Apa namanya? D per sa. Oke. Nah, bisa kita lihat kan? Yang mana? Sudut yang di depan D itu depan tuh artinya depan sudut. Itu sudutnya kan A tuh. Nah, di depan sudut A itu ada sisi AC. Itu dinamakan sisi tegaknya. Itu tuh sisi depannya ya. Ini itu miring, sudut garis BC ya. Benar ya, bagus. Pintar Anda semua. Nah, itu Anda pernah lihat itu kan? Itu namanya adalah perbandingan trigonometri yang kita buat di dalam kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 ya. Kuadran 1 itu apa yang positif? Oke, benar. Semuanya positif. Lalu kuadran 2 apa yang positif? Sin, oke. Yang kuadran 3 apa yang positif? Tan, oke, bagus. Kuadran keempat? Cos, oke, bagus ya, pintar semuanya nih. Nah, itu sudah disebutkan kalau satu itu katanya A. Nah, di sini berarti sudutnya itu positif. Maksud sudut positif di sini siapa yang ingat? Sudut positif, apa dia? Apa? Sudut yang tandanya positif. Boleh. Tapi untuk anak SMA tidak boleh juga seperti itu lagi ya. Karena ini sudah kalau misalnya Anda belajar. Tapi tidak apa-apa, itu sudah berani untuk menjawab ya, bagus. Tapi mungkin sedikit diperbaiki lagi atau sering baca bukunya ya. Nah, sudut positif itu
Nih Bu beritahu nih, kalau misalkan ada yang lupa lagi atau masih ada yang tidak ingat. Ada yang ingat? Nah, siapa? Ya, silakan Azmi. Kata Azmi, sudut yang arahnya tuh berlawanan dengan arah jarum jam. Benar tidak itu? Benar? Benar ya kata Azmi, bahwasanya sudut positif itu sudut yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, berarti tentu kalau ada sudut positif ada sudut negatif. Berarti itu sudut negatif itu iya lawan dari sudut positif. Itu dia searah dengan jarum jam perputarannya ya. Nah, itu kita dapatkan di kuadran keempat, nama sudut negatifnya ya. Karena satu putaran penuh lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat ya. Persamaan trigonometri tadi, persamaan trigonometri itu ada 3. Yang pertama itu persamaan sinus, lalu yang kedua ada persamaan kosinus, dan yang ketiga persamaan tangen ya. Hari ini kita akan belajar itu persamaan sinus saja dulu ya. Untuk kosinus dan tangannya besok kita pelajari. Nah, untuk persamaan sinus, Anda pernah coba lihat nih, yang mana dari ketiga grafik ini yang merupakan dia itu persamaan sinus? Sin X sama dengan Y. Yang mana? Yang pertama ya, yang mana? B. Benar ya? Yang warna biru benar. Oke, masih ingat ternyata semua ya. Itu adalah sin X sama dengan Y. Grafik untuk sin X sama dengan Y. Nah, tadi kita sudah belajar tentang kuadran tadi. Di kuadran itu ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk sinus, di mana letak positif? Dia bertanda positif. 1 dan kuadran 2. Oke. Nah ya, bagus. Ada semua. Nah, di kuadran 1, nah berarti persamaan sinus ini tentu ada syarat atau rumusnya. Nah, untuk di kuadran 1 ada rumusnya, untuk di kuadran 2 ada rumusnya. Ini rumusnya bisa Anda lihat untuk sin. Nah, untuk persamaan sinus ini, yaitu bentuk persamaannya itu adalah sin X sama dengan sin alfa ya. Nah, nanti Anda akan jumpai di soal. Bentuk soalnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin alfa dengan selang 0,4 pi misalnya, seperti itu ya. Nah, ini nanti kita harus pahami nih untuk rumusnya. Nah, untuk di kuadran 1, rumus sin itu adalah alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini untuk di kuadran 1. Lalu untuk di kuadran kedua, karena dia positifnya di kuadran kedua untuk sinus ya. Ya tidak? Ya, rumusnya itu adalah, tadi sudah Ibu lihat kan di depan tadi kan nih. Nah, itu untuk di kuadran 2 rumusnya adalah 180 dikurang alfa. 180 dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini harus Anda pahami untuk rumus dari persamaan sinus di kuadran 1 dan di kuadran kedua. Nah, bisa juga nanti Anda jumpai tanda pi nanti. Nah, pi yang kita ketahui ada 3,14. Nah, kalau untuk di sudut, kalau misalkan pi-nya di depan sudut, sudut dulu baru pi, itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti kalau 360, nilai pi-nya adalah 2 pi. Nah, nanti tinggal untuk K ini itu adalah konstanta atau kelipatan ya. Nah, kelipatan dari 360 gitu. Nah, K-nya ini bernilai 0, 1, 2, dan seterusnya gitu.